Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari Lokal 5B, jurusan Tadris Biologi dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman MPD. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi. Untuk materi pertama yaitu analisis masalah konsep biodiversitas, dan untuk materi kedua yaitu alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas. Baiklah, pada materi pertama yaitu mengenai analisis masalah konsep biodiversitas. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat di berbagai bidang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Sayangnya beberapa populasi spesies endemik terancam punah. Menurut data yang dimiliki Badan Pusat Statistika, jenis satwa yang terancam punah yaitu harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak, banteng, orangutan, komodo, jalak Bali, maleo, babi rusa, anoa, elang, tersius, dan monyet hitam Sulawesi. Contoh analisis masalah dalam konsep biodiversitas antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan pola curah hujan Indonesia, bagian barat pada umumnya mendapat curah hujan yang lebih tinggi daripada bagian timur. Jawa Barat juga dikenal sebagai tanah yang subur. Hal ini karena banyak terdapatnya gunung-gunung berapi, khususnya pada bagian tengah dan selatan. Sementara itu, pesisir utamanya merupakan lahan datar yang sangat baik untuk pesawahan dan pertambangan. Kemudian semua tatanan geografis ini menentukan keanekaragaman hayati yang terdapat di provinsi ini. Jawa Barat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang endemik atau tidak ditemukan di tempat lain, yang kebanyakan merupakan penghuni hutan hujan pegunungan. Keanekaragaman hayati ini bisa ditemukan pada habitat alami maupun pada habitat binaan. Habitat alami yang paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati adalah hutan, sedangkan habitat yang dikategorikan sebagai habitat binaan misalnya kebun, kolam, sawah, dan halaman rumah. Alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas. Solusi yang dilakukan pemerintah dapat berupa kegiatan konservasi yang dilakukan di lokasi in situ dan di luar kawasan ex situ. Selain itu, dilakukan pula program perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka, serta program pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat. Pada konservasi in situ, kegiatan konservasi in situ dilaksanakan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Bentuk-bentuk kawasan konservasi yang ada di Indonesia merupakan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, taman hutan raya, alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas, dan taman nasional. Semua kawasan konservasi ini berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Kemudian konservasi ex situ. Kegiatan konservasi ex situ dilaksanakan melalui pengumpulan gen atau gen bank yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Selain itu, dilaksanakan pula program penangkaran satwa liar di kebun-kebun binatang dan taman safari. Tumbuhan dan hewan yang telah mulai langka harus dilindungi agar tidak diganggu manusia. Beberapa contoh jenis yang harus dilindungi tersebut merupakan gajah, harimau, jawa, badak Jawa, tapir, anoa, babi rusa, burung kasuari, burung maleo, beonias, kupu-kupu raja, ikan belida, bunga rafflesia, anggrek hitam, dan kantong semar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.